Hai, jumpa lagi. Kalian tentu sudah tahu ya, kata depan atau preposisi dan kata penghubung atau konjungsi. Biasanya dibahas secara terpisah atau sendiri-sendiri, namun sering bingung nggak membedakan keduanya? Enggak ya? Yakin? Ini kan memang dua hal yang berbeda. Kenapa harus dibedakan lagi? Karena ada kata-kata yang bisa menjadi preposisi dan juga bisa menjadi konjungsi. Kali ini secara khusus kita bahas perbedaan keduanya. Kita bahas dengan cara yang sederhana tetapi tuntas. Perbedaan ini kita bahas agar kalian lebih cepat menemukan jawaban ketika mengerjakan soal tentang preposisi dan konjungsi yang sering pula ditanyakan dalam PAS, PTS, PAT maupun dalam UTBK, khususnya materi TPS. Preposisi menandai berbagai hubungan makna bagian di depan preposisi dan bagian di belakangnya. Namun, dua bagian yang dihubungkan ini tidak mempunyai kedudukan yang sejajar. Ini dia contohnya. Dalam kalimat tanaman itu mati karena kekeringan, ya, karena ini adalah preposisi. Hal ini menandai hubungan kata-kata sebelum atau di depan kata karena dan menghubungkan kata-kata di belakang kata karena. Kenapa ini preposisi? Hal ini dapat kita buktikan. Tanaman mati itu subjek, tanaman itu subjek, mati itu predikat. Lalu karena kekeringan itu keterangan sebab, sehingga ini adalah klausa dan ini adalah frasa, sehingga bagian yang dihubungkan ini tidak sejajar. Demikian juga dalam kalimat berikutnya, kami pergi menjelang malam. Menjelang ini menghubungkan kami pergi dan malam. Kami pergi, kalau kita analisis, kami subjek, pergi predikat, lalu menjelang malam ini adalah keterangan waktu. Sehingga tampak di sini bahwa di depan preposisi menjelang ini klausa karena memiliki dua fungsi ya, dan setelah atau di belakang menjelang ini frasa karena hanya memiliki satu fungsi saja. Demikian juga dalam kalimat berikut, walaupun ini di depan ya, tetap ini menghubungkan bagian pandemi ini dengan kami belajar di rumah. Kita analisis ya, kami subjek, belajar itu predikat, di rumah keterangan. Kalau memiliki minimal dua fungsi seperti ini, berarti itu klausa ya. Klausa itu potensial menjadi kalimat ya. Maka kalau ini misalnya kami belajar di rumah ya, titik, ini juga sudah menjadi kalimat. Demikian juga kami pergi, itu juga bisa menjadi kalimat. Tanaman itu mati bisa juga menjadi kalimat. Tetapi kalau yang frasa ini dan juga frasa ini kalau berdiri sendiri tidak bisa menjadi kalimat. Itulah perbedaan tataran klausa dengan frasa. Ini hanya sebagai keterangan saja. Ini contoh-contoh preposisi. Sedangkan konjungsi atau kata sambung atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa atau dua bagian yang sederajat atau sejajar. Misalnya, kata dan kata, frasa dan frasa, klausa dan klausa, kalimat dan kalimat, bahkan paragraf dan paragraf. Ini dia contohnya. Untuk konjungsi, kita lihat dalam contoh kalimat Samsul dan Erika berteman di medsos. Konjungsinya adalah dan ini menghubungkan kata Samsul dan Erika, sehingga ini mempunyai kedudukan yang sejajar atau setara, sama-sama menghubungkan kata Samsul dan Erika. Berbeda dengan yang kata depan ya. Kita lihat kalimat berikutnya.
Masalah COVID-19 serta masalah pertumbuhan ekonomi harus diselesaikan secara bersama. Ada konjungsi serta di sini yang menghubungkan dua bagian yang sejajar, yaitu masalah COVID-19 dan masalah pertumbuhan ekonomi. Ini sama-sama frasa, mempunyai kedudukan yang sejajar dan dihubungkan dengan serta. Maka serta ini adalah konjungsi. Contoh berikutnya, saya mau pergi kalau pekerjaan rumah saya sudah selesai. Ada konjungsi kalau di sini. Ini bisa dijelaskan sebagai konjungsi karena kita analisis saja ya. Saya subjek, mau pergi predikat. Lalu di bagian sesudah konjungsi ini, pekerjaan rumah saya subjek, sudah selesai predikat. Sehingga ini adalah konjungsi karena menghubungkan dua klausa. Dua bagian ini mempunyai kedudukan yang sejajar, yaitu sama-sama sebagai klausa. Yang ini sama-sama sebagai frasa dan yang ini sama-sama sebagai kata. Hal selanjutnya yang harus dicermati yaitu ada kata-kata yang memang hanya berfungsi sebagai preposisi saja dan sebagai konjungsi saja, tapi ada juga yang berfungsi sebagai keduanya. Ini contoh-contohnya. Di bagian yang sebelah kiri ini adalah preposisi. Ada beberapa contoh, tetapi sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Saya tulis hanya 4 saja. Di, ke, dari, pada ini hanya berfungsi sebagai preposisi saja. Sedangkan yang di sebelah kanan ini beberapa contoh yang berfungsi sebagai konjungsi saja. Tetapi ada contoh-contoh yang bisa menjadi preposisi dan bisa menjadi konjungsi. Ini contohnya ada karena, sesudah, sejak, sebelum. Ini yang perlu kita beri perhatian, perlu kita cermati. Ini bisa kita lihat atau lebih jelasnya kita lihat dalam kalimat berikut ini. Dia sudah tidak tinggal di sini sejak bulan Agustus. Sejak ini konjungsi atau preposisi ya, kita analisis. Dia subjek, sudah tidak tinggal predikat, di sini keterangan tempat, sejak bulan Agustus keterangan waktu. Dari analisis ini bisa kita simpulkan ya. Sejak ini adalah preposisi karena menghubungkan dua bagian yang tidak sejajar atau tidak setara. Kalimat 1B, dia sudah tidak tinggal di sini. Ini analisisnya sama. Lalu sejak dia berumur 12 tahun. Ini keterangan. Nah, di dalam keterangan ini kita masih menemukan ya, kalau kita analisis lebih detail, dia subjek, berumur 12 tahun, predikat. Sehingga kita menemukan dua klausa di sini. Yang klausa pertama yang ini, klausa yang kedua ini. Sehingga sejak ini menghubungkan dua bagian yang sejajar, sama-sama klausa. Sehingga ini adalah konjungsi. Ini yang tadi saya sampaikan, saya katakan. Jadi ada kata-kata yang bisa berfungsi sebagai preposisi, bisa juga berfungsi sebagai konjungsi. Kita lihat contoh berikutnya. Kamu boleh menemui dia setelah pukul 14. Setelah ini, kalau kita analisis, kamu subjek, boleh menemui predikat, dia objek, setelah pukul 14 keterangan waktu. Sama dengan yang 1A ya, berarti ini preposisi. Jelas ya, ini adalah preposisi. Bandingkan dengan kalimat 2B, kamu boleh menemui dia. Ini tentu sama dengan analisis fungsi 2A. Nah, setelah dia belajar, ini keterangan ya, sama-sama keterangan waktu. Tetapi di dalam keterangan waktu ini bisa kita uraikan lagi. Dia subjek, selesai belajar, predikat.
Sehingga setelah pada 2B ini adalah konjungsi. Sedangkan 2A setelah ini adalah preposisi. Kita lanjutkan di kalimat yang ketiga. Di 3A ini, temanku tidak kuliah karena masalah keuangan. Kita analisis, temanku subjek, tidak kuliah predikat karena masalah keuangan, keterangan. Bisa disimpulkan ya, karena ini adalah preposisi, karena tidak menghubungkan dua bagian yang sejajar atau setara. Yang ini adalah klausa, yang ini adalah frasa. Sedangkan yang 3B, temanku subjek, tidak kuliah predikat karena masalah uang, karena uangnya habis ya. Uangnya habis, ini salah penulisan. Nah, di dalam keterangan ini kita masih bisa menganalisis lagi uangnya subjek, habis predikat, sehingga karena ini adalah konjungsi. Nah, jelas ya sekarang perbedaan preposisi dan konjungsi. Semoga semakin memperjelas pemahamanmu, dan jangan lupa dukung saya dengan menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan like ya. Silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau yang lain. Saya akan bantu jawab. Sampai jumpa di video berikutnya.